Persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digambarkan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Persamaan akuntansi adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu akuntansi yang menggambarkan hubungan antara aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki suatu perusahaan. Persamaan akuntansi juga dikenal sebagai persamaan neraca. Persamaan akuntansi merupakan dasar dari sistem akuntansi enti ganda yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Unsur persamaan akuntansi. Aset. Aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Aset dapat dibedakan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Aset tetap adalah aset yang dimiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Kewajiban. Kewajiban adalah suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Kewajiban dapat dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Modal. Modal adalah sisa aset yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Modal dapat dibedakan menjadi modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan seperti modal saham, laba ditahan, cadangan modal, dan sebagainya. Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pihak luar perusahaan seperti utang bank, utang obligasi, utang sewa pembiayaan, dan sebagainya. Pada tabel persamaan dasar akuntansi, di soal ini ada aset dan pasifa. Yang pertama ada tanggal, aset atau harta, pasifa, dan keterangan. Aset terdiri dari kas, peralatan, perlengkapan, dan pasifa terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Tanggal 1 April 2023, Panatan menyetorkan modal 70 juta untuk membuka bengkel. Di kas ditulis 70 juta dan di ekuitas ditulis 70 juta. Di keterangan ditulis modal awal. 2 April 2023 dibayar sewa tempat usaha atau kontrakan bengkel seharga 18 juta untuk 1 tahun. Di kas ditulis 18 juta. Karena ini dibayar, kasnya diberi dalam kurung. Dan di ekuitasnya ditulis 18 juta dan diberi dalam kurung. Untuk keterangannya ditulis sewa tempat usaha atau sewa. 3 April 2023 dibeli perlengkapan bengkel seharga 11 juta secara tunai. Di kas ditulis 11 juta. Karena ini diberi dalam kurung dan perlengkapannya ditulis 11 juta namun tidak diberi dalam kurung karena perlengkapannya bertambah. 4 April 2023 dibeli ban mobil dengan total harga 5 juta dan dibeli ban motor dengan total harga 3 juta secara tunai. 5 juta ditambah 3 juta sama dengan 8 juta. Uang kas ditulis 8 juta dan diberi dalam kurung karena ini dibeli. Karena ban mobil dan ban motor itu peralatan, di peralatan ditulis 8 juta namun tidak diberi dalam kurung karena peralatannya bertambah. 9 April 2023 dibeli peralatan servis motor seharga 700.000 secara kredit. Di kas tidak ditulis 700.000-nya, namun tulisnya di peralatan karena peralatannya bertambah. Karena ini kredit, 700.000-nya ditulis di liabilitas. Di liabilitas ditulis 700.000 tidak di dalam kurung. 14 April 2023 diterima pendapatan bengkel selama 1 minggu pertama seharga 7.200.000. Di kas bertambah 7.200.000 dan di ekuitas juga bertambah 7.200.000. Di keterangan ditulis pendapatan. Tanggal 16 April 2023 dilakukan pembayaran utang tanggal 9 April 2023 seharga 700.000. Nah, yang tanggal 9 April 2023 dibayar secara kredit, sekarang dibayar secara tunai. Uang kasnya berkurang 700.000 dan liabilitasnya berkurang 700.000. Diberi dalam kurung. Tanggal 19 April 2023 dibeli velg mobil seharga 5.500.000, baru dilakukan pembayaran seharga 3 juta. Di kas ditulis 3 juta karena baru dibayar
3 juta. Di peralatan ditulis 5.500.000. Di uang kas tadi diberi dalam kurung karena sudah dibayar. Peralatannya tidak diberi dalam kurung namun ditulis 5.500.000. Dan liabilitas yang artinya hutang ditulis 2.500.000 karena 5.500.000 dikurang 3 juta sama dengan 2.500.000. Tanggal 21 April 2023 diterima pendapatan bengkel di minggu kedua seharga 10.500.000. Di kas bertambah 10.500.000 dan ekuitas bertambah 10.500.000. Keterangannya pendapatan. Tanggal 24 April 2023 dilakukan pembayaran utang tanggal 19 April 2023 seharga 2.500.000. Utang velg tadi dibayar secara tunai, uang kasnya berkurang 2.500.000 karena dia mengambil duit seharga 2.500.000 dan liabilitasnya ditulis 2.500.000 dan diberi dalam kurung. Berarti utangnya sudah habis atau sudah lunas. Tanggal 28 April 2023 diterima pendapatan bengkel minggu ketiga seharga 13.300.000. Uang kas ditulis 13.300.000, ekuitas ditulis 13.300.000. Dan keterangan ditulis pendapatan. 29 April 2023, Panatan mengambil 15 juta untuk keperluan pribadi. Di kas ditulis 15 juta dan dalam kurung karena itu uang kasnya diambil. Dan ekuitasnya ditulis 15 juta dalam kurung. Ekuitasnya juga berkurang. Keterangannya ditulis prive. Prive adalah seperti mengambil keperluan pribadi. 30 April 2023 dibayar gaji karyawan seharga 2.500.000. Karena ini membayar berarti uang kasnya berkurang. Diberi dalam kurung. Dan ekuitas atau modalnya juga ditulis 2.500.000 dan diberi dalam kurung. Keterangannya gaji karyawan. Tanggal 30 April 2023 dibayar beban listrik dan air seharga 600.000. Uang kas berkurang 600.000. Ekuitas juga berkurang 600.000. Keterangannya beban listrik dan air. Jika ditotal, uang kasnya ada 39.700.000. Ditambah peralatan 14.200.000. Ditambah perlengkapan 11 juta. Jika ditotal, harganya 64.900.000. Untuk pasifa, liabilitasnya 0. Ditambah ekuitasnya 64.900.000. Sama dengan 64.900.000. Pada tabel ini, balance. Setelah membuat tabel persamaan dasar akuntansi, sekarang kita membuat laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca, laporan laba dan rugi. Setelah menulis judul, lalu kita cari pendapatannya, ditulis pendapatan. Pendapatan pertama, tanggal 14 April 2023, seharga 7.200.000. Pendapatan kedua, tanggal 21 April 2023, seharga 10.500.000. Dan yang terakhir, pendapatan tanggal 28 April 2023 seharga 13.300.000. Dan semua pendapatan tersebut ditambah. Hasilnya 31 juta. Sekarang di bawahnya ditulis beban. Beban itu terdiri dari beban sewa, beban gaji karyawan, dan beban listrik, air, atau telepon. Sekarang, beban pertama adalah beban sewa tempat usaha. Tanggal 4 April 2023 seharga 18 juta. Untuk beban yang kedua, beban gaji karyawan tanggal 30 April 2023 seharga 2.500.000. Untuk beban yang ketiga adalah beban listrik dan air tanggal 30 April 2023 600.000. Dan beban tersebut ditotal. Total bebannya adalah 21.100.000. Sekarang kita mencari laba bersihnya. Laba bersihnya sama dengan pendapatan dikurang beban. Pendapatannya itu 31 juta dikurang 21.100.000. Hasilnya, sekarang kita membuat neraca. Sebelum membuat neraca, kita membuat judulnya dulu. Setelah membuat laporan laba rugi, sekarang kita membuat laporan perubahan modal. Yang pertama ditulis modal awal, seharga 70 juta. Dan di bawah tulisan modal awal ditulis ditambah laba bersih.
Laba bersihnya dia untung 9.900.000. Modal awal dan laba bersihnya ditambah jadi 79.900.000. Dan di bawah ini ditulis dikurangi prive atau pengambilan pribadi 15 juta. Lalu 79 juta dikurang 15 juta, 64.900.000. Setelah membuat laporan perubahan modal, sekarang kita membuat neraca. Aset ditulis kas harga 39.700.000. Di bawah tulisan kas ditulis peralatan seharga 14.200.000. Di bawahnya ditulis perlengkapan. Aktiva tersebut ditambah. Total pasifa totalnya 64.900.000. Untuk pasifa ditulis liabilitas sama dengan 0 dan ekuitas 64.900.000. Di sini ditulis total pasifa. Hasilnya 64.900.000.